Di tengah angka kasus penularan COVID-19 yang masih terus bertambah, Dea Winnie dan Simon Nainggolan menjadi dua orang yang berhasil sembuh dan berjuang melawan virus corona. Kisah ini mereka bagikan untuk mengedukasi setiap masyarakat dapat sadar dan patuh dalam menerapkan protokol kesehatan agar tidak ada lagi korban dan pandemi COVID-19 ini dapat segera selesai. Kakakku yang meninggal itu kan kebetulan lagi hamil 8 bulan. Tanggal 19 Mei itu aku ingat banget karena kakakku itu chat aku, dia lagi di rumah sakit, soalnya badannya panas. Tadi sempat dirapid itu hasilnya non-reaktif. Besoknya itu kayak semakin hari itu dia tiba-tiba batuk parah banget, terus semakin sesak nafas. Hari raya kedua itu dia sudah benar-benar nggak bisa nafas, sempat dilarikan ke IGD. Tanggal 29 itu mama sudah benar-benar nggak kuat gitu. Akhirnya tanggal 29 pagi itu mamaku sama papaku dilarikan ke rumah sakit. Di foto toreks itu sudah full. Cepet banget gitu virusnya nyebar. Kurang dari seminggu ya. Besok harinya tanggal 30 ditelepon sama mama bilang kalau papa meninggal. Jadi papa itu hanya 1 malam aja di rumah sakit. Jadi jarak 2 jam. Jadi papaku itu dimakamkan maghrib jam 6. Kalau ponakanku itu sekitar jam 8, setengah 9 itu dimakamkan. Kami sempat dikasih kabar baik, kondisinya kakakku ini sudah mulai membaik. Terus jam 2 kurang 10 aku ditelepon sama kakak iparku bilang kalau kakakku udah meninggal gitu. Dan itu aku nggak berani kasih tahu ke mamaku kalau kakakku sudah meninggal. Takutnya kan beliau semakin drop. Sampai akhirnya pada tanggal 2 Juni jam 15.30 itu mamaku meninggal. Padahal jam 1-nya itu beliau masih telepon aku, bilang mama sudah nggak kuat. Sesek banget ya. Terkena dari ibu mertua, dia mulai demam. Kebetulan kita tinggal serumah. Saya serumah tinggal saya, istri saya, anak saya 1. Tanggal 9, 10, 11 itu ada acara pemakaman keluarga di Bekasi. Dihadiri oleh mertua. Kemungkinan besar itu dia penularannya dari situ. Karena lebih dari 10 orang yang hadir di situ semuanya positif semua ya. Terus dia pulang tanggal 13 dia udah mulai demam. Tanggal 16 kita bawa ke rumah sakit. Nah saat itulah saya dialog di rumah, ya waktu itu belum kepikiran pakai masker dan beliau juga nggak pakai masker dan dia batuk di depan muka saya. Dan saya rasa saya tertular saat itu. Di paru-paru kanan saya identifikasi suspek COVID. Tanggal 26 ibu meninggal, 28 hasil tes swab saya keluar, saya positif. Anak saya positif, pembantu di rumah 2 orang positif. Aku ngerasa aku tuh sakit, tapi aku masih pede karena 2 kali aku rapid itu non-reaktif. Akhirnya aku foto toreks dan ternyata hasilnya juga ada gejala COVID-nya. Yang dirasakan apa tuh? Aku jalan biasa pun atau duduk itu ngos-ngosan, jantung berdebar, terus mulai kehilangan indera perasa sama indera penciuman. Badan saya sakit banget semuanya. Saya juga pernah kena demam berdarah, tapi rasanya ini lebih sakit ya. Tenggorokannya kering banget, nggak bisa ngerasain rasa ya. Yang penting itu adalah jangan negative thinking. Karena nggak ada gunanya kita negative thinking, kita positive thinking aja. Yang kita butuhin itu hasil negatif, bukan negative thinking. Kita nggak pernah tahu penyakit itu reaktif. Ketika kita merasakan sesuatu gejala yang tidak enak, please isolasi diri. Betul. Buat yang tidak punya gejala, nggak ada simptom apapun di badannya, ketika berinteraksi dengan orang lain, nggak ada salahnya kok ikutin aja protap. Makanya kalau sekarang ini ngelihat
orang yang nggak percaya sama COVID, terus yang meremehkan protokol kesehatan, itu yang kayak sedih aja gitu. Banyak anak-anak muda itu yang mikirnya, aku masih muda kok, imunku kuat. Nah buktinya aku yang masih umur 28 tahun pun bisa kena. Cerita pengalaman tadi hanya sebagian kecil dari banyak cerita tentang mereka yang terkena COVID-19 sampai harus ada yang kehilangan keluarga. Kesadaran dan kepedulian harus ditingkatkan, kedisiplinan menjalankan protokol kesehatan harus dilakukan bersama. Tetap gunakan masker, menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan untuk bersama memutus mata rantai penularan COVID-19. Priscilia Claudia, The ITV.